alami saudara-saudara. Eh, Saudara, ini hari terakhir kita di tahun 2023 ini. Baru banyak dari saudara yang bersemangat pagi hari ini. Saudara bisa mungkin lambaikan tangan saudara. Luar biasa. Akhirnya kita sampai di penghujung tahun. Dan mendorong kita pagi hari ini untuk betul-betul kita memuji Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Mungkin sepanjang tahun ini begitu banyak hal yang terjadi, up and down. Tapi saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, amin. Dia tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan 1 Tawarik 16 ayat 34 katakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan sebab apa? Ia baik dan kasih selama-lamanya. Terus untuk memuji Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan kepada kami. Kami sudah sampai di penghujung tahun, di akhir tahun 2023 ini Tuhan. Dan biarlah di hari ini, di pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami katakan Engkau Allah yang layak untuk disembah Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Segala pujian dan hormat kami bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan nama Yesus kami berdoa. Amen. Mari berikan bagi Tuhan kita, come on. Thank you Jesus. We praise your name. Come on. Hey. Hey! We praise you, Jesus.
teramat baik bagi kami Tuhan. Begitu banyak hal kami lalui Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan kepada kami tak pernah habis-habisnya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami bersyukur atas setiap kemurahan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Yesus. Kau hiasi
selalu berjalan bersama kami Tuhan. Walaupun kami sering terjatuh, tapi Engkau Tuhan selalu mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Yes Lord. Dengan apa kami bisa membalas Tuhan kebaikan selain pujian dan sembah kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku
Oh yes, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kasih setia Engkau sungguh nyata Tuhan. Tak pernah berubah dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang dapat kami berikan Tuhan selain ucapan syukur. Terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Seperti firman Kau di 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Oh yes Lord. Terima kasih Tuhan. Bahwa Engkau masih menolong kami sampai hari ini. Di penghujung tahun 2023 ini Tuhan. Kami terus melihat kebaikan. Kami terus melihat pertolongan Engkau. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Tangan Engkau terus menopang kami Tuhan. Bahkan sekalipun kami kadang tidak setia kepada Engkau, namun Engkau tetap setia Tuhan. Engkau tetap menopang kami, menuntun kami kepada jalan-jalan kebenaran Engkau Tuhan. Membawa kami dari glory to glory Tuhan. Karena itu kami mau menyatakan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau menaikkan segala rasa terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa Kau sungguh baik. Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang serupa yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama seperti Engkau menyertai kami di tahun 2023 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Penyertaan yang sama Tuhan. Engkau akan nyatakan bagi kami di tahun 2024 nanti Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Engkau akan terus memegang tangan kami. Tangan Engkau akan terus menopang kami.
tangan Engkau akan terus memberkati kami Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu tahun 2024 tahun misteri Tuhan bagi kami, tapi kami tahu bahwa Engkau Allah yang Engkau tetap Allah yang sama, yang akan tetap menolong kami, menjagai, yang akan terus menopang kami Tuhan, yang akan terus memberkati hari-hari kami Tuhan. Karena itu kami mau terus menaruh pengharapan kami mau terus menaruh iman percaya kami kepada Engkau Tuhan di tahun 2024 Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menyongsong tahun baru 2024, amin. Selamat datang juga buat Pastor Roni Gara dari Jemaat IN Surabaya. Selamat datang, selamat pulang kampung. Senang sekali kita bisa ada lagi merayakan perayaan Minggu Jemaat Every Nation Manado. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi kita sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Dan dari tempat ini tak putus-putusnya kami menyampaikan kenapa jemaat ini ada, kenapa kita menjadi bagian dari jemaat ini, yaitu untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan untuk menunjang visi misi ini, jemaat ini memiliki 5 nilai inti. Yang pertama, the Lordship atau ketuhanan Yesus Kristus. Yang kedua, evangelism atau penginjilan. Yang ketiga, discipleship atau pemuridan. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Yang kelima, family atau keluarga. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan benih persembahan yang terbaik. Saudara bisa memberi persembahan secara tunai, secara langsung melalui amplop yang telah tersedia, ataupun dengan non tunai, saudara bisa mentransfer persembahan saudara ke nomor rekening gereja. Dan ayat firman Tuhan untuk pembacaan atau untuk persembahan kita, saya ambil di Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus, mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Mereka memberi yang terbaik, memberi yang paling layak untuk Sang Raja di atas segala raja. Saat kita datang di tempat ini, kita akan menyembah Raja di atas segala raja. Amin. Itu kita memberi yang terbaik kepada Dia melalui persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami, yaitu anak-Mu sendiri, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia menebus semua dosa dan memberikan kami kemenangan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk semua terbaik yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau memberi apa yang ada pada kami Tuhan. Sebelum kami memberi, berkati, kuduskan semua persembahan yang akan kami berikan. Kami berdoa biar berkat-berkat Engkau juga dicurahkan bagi kami. Berkati segala usaha, pekerjaan, setiap bisnis, setiap pendidikan kami. Apapun yang kami perbuat Tuhan, biar Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih kami memberi dengan rasa syukur dan sukacita kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil memberi ada beberapa pengumuman. Disampaikan bahwa pada hari Senin besok tidak ada ibadah awal tahun. Sekali lagi besok tanggal 1 Januari kita tidak ada perayaan awal tahun. Dan kita akan beribadah perdana tahun depan pada tanggal 7 Januari. Jadi nanti minggu depan baru kita akan beribadah. Jadi saudara bisa menggunakan besok hari untuk saling silaturahmi. Saling memaafkan. Selanjutnya Pekan Doa dan Puasa 2024. Mengawali tahun 2024, kami mengajak saudara-saudara untuk bergabung dalam Pekan Doa, Puasa dan Pengudusan dengan tahun ini dengan tema Set Apart bersama keluarga Every Nation di seluruh dunia yang akan kita laksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat. Tanggal 8 sampai 12 Januari. Untuk buku penuntun puasa dapat langsung saudara menghubungi staf gereja. Dan untuk pertemuannya ada 2. Yang pertama secara online dari hari Senin sampai hari Kamis dilakukan secara online jam 7.30 setengah 8 malam. Melalui Zoom meeting. Password pasti akan dibagikan di grup WA. Dan untuk yang berikut untuk secara onsite, secara offline itu akan dilaksanakan pada hari Jumat jam 7 malam. Jadi pada hari Jumat kita kumpul di tempat ini. Kita buka puasa bersama di tempat ini. Dan pada hari Sabtu kita akan merayakannya di Ruang Doa Nasional. Jadi kita akan tutup pertemuan Pekan Doa Puasa dan Pengudusan ini pada hari Sabtu jam 8 atau jam 9 di wilayah Manado. Jam 9 pagi. Biasa RDN itu jam 8 pagi. Ini mungkin di 9 pagi. Hari Sabtu. Demikian informasi. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Dan kita sambut pembicara kita pagi hari ini, Pastor Leopold Runtunu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana pagi hari ini? Luar biasa. Kita tetap bergairah karena tinggal berapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Sebelum saya khotbah,
akan ada penyerahan anak. Saya undang Pak Daniel dan Ibu Beta untuk membawa anak yang kedua. Lahirnya sungguh dahsyat dan ajaib. Pak Daniel dan Ibu Beta, di pagi hari ini di hadapan jemaat Tuhan, Bapak dan Ibu penuh dengan keyakinan bahwa anak ini, Reis Panuel Eldaneta, sebagai pemberian dari Tuhan. Dan Bapak dan Ibu juga bertanggung jawab untuk mendidik, membesarkan, bahkan memberi impartasi iman. Bagaimana Bapak dan Ibu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi impartasi iman kepada Reis. Dan pada kesempatan ini saya mau bertanya, apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk berdoa penyerahan bagi Reis kepada Tuhan? Bapak dan Ibu salah satu. Iya, bersedia. Dan pada kesempatan ini saya mempersilakan Bapak atau Ibu berdoa penyerahan Reis kepada Tuhan. Saya persilakan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan boleh titipkan kembali satu anak, seorang laki-laki untuk kami asuh. Kami bersyukur bahwa ini berkat dari Tuhan, ini juga mandat dari Tuhan untuk kami boleh mengasuh anak ini dengan baik Tuhan. Tuhan, Engkau yang pimpin kami, Engkau yang bimbing kami dalam kami mengasuh anak ini Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat dari Engkau, beri kami visi-Mu Tuhan. Yang kami tahu Engkau akan bertemu sendiri dengan anak ini nanti. Biarlah anak ini juga dalam pertumbuhannya Tuhan, Tuhan bertemu, anak ini boleh menemukan Engkau, anak ini boleh menemukan perannya di generasinya, sehingga boleh jadi berkat Tuhan buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat ini. Berkati kami juga dalam mengasuh anak ini, berikan kesabaran, berikan kami ketenangan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk mendidik anak ini dengan benar. Dan kami percaya bahwa hikmat ada dalam anak ini, sehingga anak ini boleh taat dan turut bisa memilih Tuhan bagaimana anak ini kehidup nanti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami serahkan anak ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang punya, kami hanya mengasuhnya, kami hanya membesarkan, beri kami kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Engkau telah mendengar kerinduan dan harapan untuk anak mereka, Reis Tuhan. Tanpa percaya Tuhan bahwa Engkau telah mendengar dan Engkau telah menetapkan bagi Reis seperti apa yang menjadi harapan orang tua. Biarlah itu Tuhan meneguhkan dan itu terjadi bagi Reis di dalam pertumbuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di pagi hari ini.
Aku berdoa memutuskan setiap kutuk turunan yang dibawa oleh nenek moyang Tuhan itu tidak berkuasa lagi atas kehidupan Reis, sebab ada masa depan sungguh nyata di dalam hidupnya. Dan aku berdoa Tuhan, aku mengklaim Tuhan keselamatan bagi anak ini, sebab darah anak domba Allah membungkus dia Tuhan, sehingga setiap harapan dari orang tua dan setiap janji Engkau Tuhan bagi anak ini Tuhan, itu dapat terjadi Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang mengawali, Engkau Tuhan yang meneguhkan, Engkau Tuhan yang menetapkan, dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan Reis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Keselamatan anak ini sungguh nyata Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih, kami berdoa buat Reis dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami melepaskan anugerah Engkau di dalam hidupnya. Dia akan bertumbuh menjadi seorang laki-laki yang kuat, laki-laki yang memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, tubuh jiwa rohnya terpelihara di dalam Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Benar bahwa dia akan menjadi seorang anak laki-laki yang luar biasa di generasinya. Tuhan akan mengambil alih, Tuhan akan memberikan dampak, memberikan impact oleh karena keteguhan imannya di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa, kami melihat masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan bagi Reis di dalam nama Tuhan Yesus. Dia akan menjadi seorang yang mempengaruhi di generasinya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Engkau Tuhan, terus bertumbuh di dalam hidup Reis dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupannya. Dia bertumbuh sungguh-sungguh di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih buat Pak Daniel, Ibu Beta, bahwa mereka akan memberikan impartasi, memberikan teladan iman kepada Reis, untuk dia bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa memberkati juga Reden, kakak dari Reis Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memelihara dan memberkati keluarga ini Tuhan. Terpuji nama Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Awal bulan Desember, saya berbicara tentang satu ajakan Tuhan kepada kita sebagai umatnya. Dan lewat pembacaan yang saya sampaikan pada tanggal 1, itu tepatnya di hari Natal, tentang Yohanes 15 ayat 7. Di situ dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalamku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ada satu harapan dari Tuhan bahwa kita mau merespon akan panggilan Tuhan. Sebab Tuhan melihat bahwa tahun 2024 adalah tahun yang penuh dengan gejolak. Karena itu Tuhan memanggil kita tinggal di dalam Dia. Supaya Tuhan ingin mengajarkan bagaimana kita mengerti akan firman. Sehingga lewat firman yang kita pelajari, itu kita dapat memahami dan kita dapat mengerti. Bahkan kita akan menemukan
caranya untuk kita masuk di tahun 2024. Tuhan ingin kita membangun hubungan dengan Tuhan agar membuat kita semakin mengerti siapa Dia. Kita semakin tahu kemahakuasaannya. Sebab Dia Allah Alfa Omega. Dia Allah, sebelum ada segala sesuatu Dia sudah ada. Bahkan sebelum kita sampai di sana Dia sudah ada. Dia Allah sangat mengerti dan memahami dalam setiap keadaan dan situasi yang akan kita lewati. Karena itu Tuhan memanggil, mari tinggal denganku. Belajar apa yang Ia ingin sampaikan lewat firman-Nya. Sehingga kita menemukan cara dan kita mengerti, memahami akan kebenaran firman-Nya. Karena firman itu akan membuat kita akan merasa aman di dalam kita masuk di tahun 2024. Tinggal sesaat lagi kita akan tinggalkan tahun 2023. Tahun 2023 tahun penuh cerita dengan kita. Ada cerita-cerita yang kita lewati, dan biarlah itu cerita-cerita akan membuat kita akan masuk di tahun 2024. Dan cerita itu akan memberi motivasi dan memberi cara kita. Mari kita masuk di tahun 2024. Di musim yang baru, harapan yang baru, ada tantangan juga yang baru. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membuka hati kami dan isilah firman-Mu, dan buatlah firman-Mu kami mengerti akan kehendak di dalam kehidupan, dan kami memahami akan hati-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan belajar bersama di lewat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yosua 7 ayat 7 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Dengan berkatalah Yosua, ayat 7, ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu.
Yosua 7. 1 itu. Sorry. Kalau ayat Yosua 1 ayat 7. Ya, kita baca bersama-sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa berkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih, silakan duduk. Lewat pembacaan kita tadi, Tuhan ingin memberi kita bagaimana cara kita untuk kita dapat masuk di tahun 2024. Di ayat itu dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, diingatkan untuk kita masuk di musim yang baru, tantangan yang baru, harapan yang baru. Diingatkan, tidak ada cara lain, bahwa kita hanya menguatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Karena di tahun 2004 ada keadaan yang tidak mengenakan bagi kita. Akan ada tantangan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi Tuhan mengingatkan, tidak ada cara lain untuk kita menghadapi tantangan itu, untuk kita melewati keadaan-keadaan yang terasa sulit bagi kita. Diingatkan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan berbicara tentang kesungguhan, kita harus serius. Jangan kita bermain-main. Karena tantangan ada, masalah ada, bukan membuat kita akan menjadi tawar hati. Bukan membuat kita menjadi tawar, bukan membuat kita patah semangat. Tetapi tantangan, masalah yang datang dalam kehidupan kita itu baik adanya bagi kita. Karena disitulah kita mempunyai keyakinan bahwa keyakinan kita, Tuhan telah berjanji bahwa Ia Allah, sebelum kita ada, Dia sudah ada. Sebelum kita masuk, Dia sudah masuk. Sebelum kita lihat, Dia sudah lihat.
Karena Dia Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia Allah sanggup untuk menerobos setiap keadaan. Tantangan, masalah boleh datang. Sesungguhnya iman kita sedang dilatih. Iman kita sedang membuat akan semakin kuat. Keyakinan kita akan semakin kokoh. Iman kita harus mempunyai secara konsisten untuk kita percaya kepada pribadi Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan. Keadaan boleh datang. Jangan membuat kita akan menjadi ciut. Biarlah keadaan yang datang, masalah yang datang, itu baik untuk kita. Supaya kita bertumbuh di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Pembacaan kita selanjutnya, di situ kata bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan berbicara secara detail. Bagaimana supaya kita tetap kuat dan teguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman dan bukan berdasarkan pada apa yang menurut hati kita itu benar. Tetapi menurut apa dikatakan firman Tuhan tentang kita. Di ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Bagaimana yang respon kita tentang firman Tuhan? Pada saat keadaan yang tidak baik, pada saat terjadi sesuatu yang tidak seperti apa yang kita inginkan, perkatakan firman Tuhan. Bukan hanya perkatakan, tetapi renungkan apa yang kita katakan. Bahkan mentaati setiap firman. Sehingga membuat perjalanan iman kita semakin kuat. Ketika menghadapi berbagai situasi, firman kita harus terima.
tetapi bukan sebagai pengetahuan. Firman yang ada dalam kita menghidupi itu. Dan biarlah firman itu akan menjadi daging dalam kehidupan kita. Sehingga akan terlihat kehidupan, ada hidup. Saya melewati situasi yang tidak enak. Artinya bukan apa. Pada bulan akhir November, saya mendapatkan orang bilang bisul plaka. Kalau istri saya begitu tahu bagaimana saya melewatinya. Kalau bisul plaka di belakang, kita bisa bayangkan bagaimana kita tidur. Pernah saya bercerita dengan Pak Berce, Pak Calvin. Dia bilang saya pernah khotbah tentang Paulus bilang, duri dalam daging. Dan bagaimana saya mengalaminya. Saya berdoa, meminta kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan, sebelum tanggal 25, itu luka ini, itu benar-benar pulih Tuhan. Saya orang suka kerja sendiri. Tetapi pada saat bisu plaka ada di belakang, Tuhan membuat iman kita semakin kuat. Dan saya tidak melihat keadaan. Menjadi kuat dan teguh berarti percaya dan taat kepada firman-Nya. Menjadi kuat dan teguh berarti percaya kepada apa yang Tuhan lakukan. Dan taat kepada firman-Nya. Saya bilang 1 bulan lebih saya sampaikan pada Ibu Lenda, dia bilang mungkin ini Tuhan ingin supaya Ngana menunjukkan kasih sayang, bukan dinyak sayang. Kasih sayang lebih lagi kepada saya. Karena apa? Setiap malam dengan begitu kesibukan, dari pagi sampai malam dia begitu sibuk. Dia harus memperhatikan. Karena siapa yang dapat memperhatikan? Kalau di pala-pala kita boleh mau obat, tapi di belakang. Tapi bilang, ini caranya Tuhan supaya orang kasih semakin dekat. Dia bilang semakin lengket kayak perangko dan amplop. Menjadi kuat dan teguh berarti percaya dan taat kepada firman-Nya. Dan saya melewati dengan tidak ada kata-kata ngomel, selalu bersyukur. Anak-anak tahu bagaimana melewati dan Noah tahu bagaimana DP opak peluka. Itu membuat saya semakin bergairah untuk masuk tahun 2004. Karena ada janji Tuhan di sana. Masalah datang,
itu janji Tuhan semakin dekat bagi kita. Karena itu, mari saya mengajak, tinggal berapa jam lagi kita tinggalkan tahun 2004. Kita semakin bergairah. Kita semakin bersemangat. Menjadi kuat dan teguh hanyalah percaya dan melakukan firman Tuhan. Menjadi kuat dan teguh hanya percaya dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sampai di orang percaya, itu bagus. Tetapi yang Tuhan inginkan, orang harus melakukan. Mari kita bersama-sama orang lakukan akan firman Tuhan. Di ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Diingatkan, jangan ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2004. Kita menjadi kecut, kita menjadi patah semangat, kita menjadi kurang bergairah, bahkan menjadi tawar hati. Ngoni jo ke sana, kita sudah jo. Mari kita sama-sama melibatkan diri kita untuk kita mengambil bagian di dalam pelayanan. Kita mengambil bagian di dalam penginjilan. Kita mengambil bagian di dalam pemuritan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Bukan di tempat sini. Bukan hanya di tempat sini. Tetapi jaminan Tuhan kemanapun engkau pergi. Waktu kita belajar di kampus, di sekolah. Waktu kita kerja. Dimanapun kita. Jaminan Tuhan, Dia menyertai kita. Kuatkanlah, teguhkan hatimu. Bahkan dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Memang orang ini masih hidup dengan daging. Kalau sesuatu yang terjadi dalam tempat kehidupan, kalau tidak sesuai dengan apa yang orang harapkan, kita akan menjadi kurang bergairah, kurang semangat. Di pagi hari ini, Tuhan ingatkan kepada kita, kepada saudara dan saya. Di tahun 2004, banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan tidak sesuai dengan pengharapan dan keinginan kita. Kita harus percaya, menjadi kuat dan teguh. Karena Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Di dalam setiap keadaan akan datang dalam kehidupan kita. Lihatlah itu sebagai suatu rekan tanding kita. Untuk kita berlomba untuk mendapatkan hadiah yang Tuhan berikan kepada, untuk kita mendapatkan setiap janji Tuhan.
Jangan membuat menjadi tawar hati, menjadi kecut. Tetapi biarlah itu menjadi satu rekan tanding bagi kita di tahun 2024. Bagaimana supaya kita dapat menjadi kuat dan teguh? Ingat, Tuhan sendiri telah berjanji akan selalu menyertai kita. Biarlah di tahun baru, di tahun 2024, kita buat cerita untuk diceritakan, bahwa kita akan melihat dan memperlihatkan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, itu akan menjadi satu kesaksian bagi kita untuk kita dapat mengharumkan nama Tuhan. Apa yang Kristus sudah kerjakan di atas kayu salib, dan biarlah itu menjadi satu pegangan bagi kita dan memberi kita rasa aman. Karena semuanya sudah selesai Tuhan kerjakan. Dan Dia berjanji, Dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia selalu menyertai kita. Dan ini membuat kita akan merasa aman. Menjadi kuat dan teguh berarti percaya dan taat kepada firman-Nya. Biarlah firman Tuhan menjadi satu makanan bagi kita untuk membuat kita semakin kuat. Sehingga pada saat kita masuk di tahun 2024, kita akan menjadi seorang petarung, seorang pemenang. Dapatkan setiap janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan ambil itu. Dimulai kita datang kepada Tuhan, membangun hubungan, dan biarlah firman yang kita dengar dari tempat ini, yang kita baca dimanapun kita berada lewat tape yang ada, itu akan menjadi penuntun kita. Itu akan membuat kita mengerti bagaimana caranya untuk kita mendapatkan menjadi seorang pemenang di tahun 2024. Selamat masuk tahun yang baru. Selamat masuk musim yang baru. Dan selamat kita masuk di dalam tantangan yang baru. Amin. Saya mengundang tim musik. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Aku berdoa Tuhan, Engkau memberikan kami gairah
Engkau memberikan kami kerinduan akan firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Aku berdoa di pagi ini Tuhan, lewat firman yang hamba sampaikan, Engkau memberikan kepada kami pengertian bagaimana firman-Mu akan hidup di dalam kami bekerja, di dalam rumah tangga, waktu kami studi di kampus, di sekolah Tuhan. Ajarilah kami untuk menghidupi akan firman-Mu. Aku percaya Tuhan, oleh anugerah kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, dimampukan setiap kami untuk dapat menjadikan firman-Mu pelita di jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas kekuatan kasih-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Kami melihat kebaikan kemurahan Tuhan, dan kami melihat, merasakan akan penyertaan, pemeliharaan Engkau di dalam setiap hidup kami sebagai jemaat anak-anak-Mu Tuhan. Tinggal sesaat lagi untuk kami tinggalkan tahun 2023 Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau memegang tangan kami. Engkau menuntun kami Tuhan, untuk kami masuk di tahun 2024. Janganlah takut, sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa Engkau kami ini akan sulit untuk kami lewati tahun 2024. Tetapi lewat firman-Mu di dalam Yesaya 41 ayat 10 Tuhan, itu menjadi satu jaminan bagi kami untuk kami masuk di tahun 2024. Tahun penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Sebab Engkau Allah menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, selalu bersama kami. Bahkan Engkau Allah yang membuat kami melewati dengan rasa aman. Sebab tangan kanan-Mu memegang kami, dan kami dapat melewati setiap masalah tantangan yang ada di depan kami. Sebab Engkau Allah yang menjadi pengharapan kami. Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Dan Engkau Allah yang menjadi jaminan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa melepaskan berkat sukacita, damai sejahtera, ketenangan bagi kami. Dan terimalah itu di dalam nama Yesus. Masuklah di tahun 2024. Tahun yang penuh anugerah. Tahun yang penuh dengan janji-janji Tuhan. Oleh kekuatan Tuhan dimampukan engkau untuk mendapatkan setiap janji Tuhan diberikan kepada engkau. Kami pulang. Allah Immanuel menyertai bagi kami di dalam nama Yesus. Amin.